Halo, pernah kepikiran nggak? Gimana sih perusahaan kayak Google itu bisa geraknya cepat terus, inovatif, bahkan dari zaman dulu mereka mulai? Nah, hari ini kita mau bongkar nih satu sistem manajemen yang jadi semacam resep rahasia mereka dan banyak perusahaan teknologi lain. Kita bakal gali dari buku Measure What Matters, tulisan John Doerr. Misinya, kita pahami dasar-dasar Objectives and Key Results atau OKR. Terus, kita lihat gimana ini, khususnya soal fokus dan komitmen, ini inti bagian satu bukunya ngebantu Google di masa-masa awal. Oke, siap ya? Kita bedah bareng? Yap. Sumber kita ini intinya menjelaskan gimana caranya menetapkan tujuan yang ambisius, objectives namanya, secara transparan ya, dan mendefinisikannya pakai hasil kunci yang terukur atau key results. Ini bisa bikin seluruh organisasi itu sejalan. Memang bukan solusi instan sih, tapi ini alat yang tajam banget buat eksekusi kelas dunia. Apalagi kalau Anda mau benar-benar fokus ke hal yang paling penting aja. Oke, jadi OKR itu sebenarnya apa sih? Katanya John Doerr bawa ini ke Google tahun 99 ya. Kebayang nggak sih suasana kantor awal Google? Mungkin agak riwah gitu ya. Meja pingpong jadi meja rapat, ada beanbag. Kok bisa sistem terstruktur kayak OKR masuk di sana? Nah, itu dia pertanyaannya. Justru karena potensi kaos itu, struktur simpel ini jadi berguna. Doir mendefinisikan OKR itu sebagai metodologi lah ya, buat mastiin semua orang fokus ke prioritas yang sama. Intinya gini, objektif itu apa yang mau dicapai, harus sesuatu yang penting, jelas, bikin semangat. Nah, key results itu bagaimana kita tahu udah nyampe tujuan itu. KR ini mesti spesifik, bisa diukur, bisa diverifikasi. Kuncinya di pembuktian itu. Biasanya sih 3-5 KR buat satu objektif. Oh, jadi jelas banget ya bedanya. Dan Doerr waktu itu langsung praktekin pas presentasi ke tim Google. Dia bikin OKR buat presentasinya sendiri. Objektifnya kalau nggak salah, bikin model perencanaan buat Google pakai OKR, terus key results-nya, selesain presentasi tepat waktu, bikin contoh OKR kuartalan Google, sama dapat persetujuan manajemen buat uji coba 3 bulan. Jelas banget, nggak bisa didebat hasilnya. Wah, dan ini penting nih, ini bukan ide original Doer gitu aja. Akarnya itu dari Intel tahun 70-an, dari Andy Grove, mentornya Doer. Grove ini dianggap salah satu manajer paling hebat di masanya. Filosofinya Grove itu simple tapi wah keras. Eksekusi itu segalanya. Makanya slogan mereka Intel Delivers. Dia nekenin banget, KR itu harus terukur, nggak ada ruang buat interpretasi. Di akhir periode, lihat aja, saya kerjain nggak? Iya enggak. Simple gitu katanya. Ini bikin ada tegangan yang bagus antara ambisi sama hasil nyata. Tapi bukannya waktu itu udah ada konsep MBO, Management by Objectives, dari Peter Drucker? Apa bedanya pendekatan Grove ini yang bikin Doerr ngerasa ini cocok buat Google? Betul, MBO udah ada. Tapi growth adaptasi itu dibikin lebih lincah, lebih fokus ke hasil yang bisa diukur, bukan cuma aktivitas doang. Beda sama MBO yang kadang kaku dan sering nyambung ke kompensasi atau bonus ya. OKR ala growth ini seringkali nggak langsung terkait bonus. Tujuannya biar orang berani pasang target ambisius, stretch goals gitu istilahnya. Bukan cuma target aman yang pasti tercapai. Contohnya di Intel dulu, objektif dominasi bisnis komponen mikrokomputer kelas menengah. KR-nya jelas, menangkan 10 desain baru buat mikroprosesor 8085. Spesifik, ambisius, kelihatan kan bedanya? Oke. Jadi, semangat eksekusi yang terukur ini yang dilihat Doerr dibutuhin banget sama Google yang lagi tumbuh cepat waktu itu ya. Larry Page sendiri kan bilang di pengantar buku Doerr, ide bagus itu perlu eksekusi hebat. Dan OKR bantu Google fokus ke situ. Ini nyambung sama mantranya Doerr. Ide itu gampang, eksekusi itu segalanya. OKR jadi alatnya gitu ya. Bener banget. Nah, ini nyambung ke kekuatan super pertama OKL yang dibahas di bagian 1 buku ini. Fokus dan komitmen pada prioritas. Kedengerannya mungkin klise ya, fokus. Tapi prakteknya itu susah banget. Grove selalu bilang, less is more. Pilih aja 3-5 objektif paling penting per siklus. Kalau kita fokus ke semua hal, ya artinya kita nggak fokus kemana-mana kan? Milih prioritas ini sering jadi tantangan terbesarnya. Kayak kata Larry Page ya, organisasi juara itu perlu taruh lebih banyak kayu di belakang lebih sedikit panah. Maksudnya, alokasiin sumber daya ke hal yang paling penting aja. Gimana sih contohnya ini dalam praktek?
Ada contoh bagus Startup Remind, aplikasi komunikasi sekolah itu loh. Mereka tuh dibanjirin permintaan fitur baru, banyak banget. Tapi mereka pakai OKR buat fokus cuma ke metrik yang paling penting saat itu. Ningkatin jumlah guru aktif mingguan, weekly active teachers. Artinya, mereka harus berani bilang nggak ke banyak permintaan lain demi ngejar satu KR kunci itu. Itu butuh disiplin. Wah, itu pasti nggak gampang ya. Ada contoh lain, mungkin yang nunjukin kalau ini nggak langsung berhasil. Ada Nuna, platform data kesehatan. Mereka cerita awalnya tuh kesulitan pas menerapkan OKR karena mungkin terlalu ambisius atau gimana gitu. Oh, jadi ini bukan sesuatu yang langsung jadi dan sempurna ya. Perlu proses belajar juga. Tepat sekali. Implementasi OKR itu butuh latihan. Istilahnya ngebangun otot OKR. Nuna belajar buat fokus ke tujuan paling krusial seiring mereka berkembang. Misalnya, pas mereka lagi gede, fokusnya bangun tim kelas dunia. Jadi ini bukan cuma soal nentuin OKR-nya, tapi juga belajar milih perang yang tepat dan bangun kemampuan buat mencapainya pelan-pelan. Fokus itu disiplin yang perlu diasah terus. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini, terutama dari bagian awal Measure What Matters, intinya OKR, tujuan jelas, objectives, yang diukur hasil spesifiknya, key results, itu alat yang ampuh banget buat menciptakan fokus dan komitmen. Warisan dari Intel, dipakai Google, kuncinya di disiplin milih prioritas. Gitu ya? Iya betul. Dan meskipun contohnya perusahaan teknologi besar atau startup, ya prinsip fokus ini universal banget loh. Coba deh bayangin, kalau Anda bisa terapkan disiplin ini buat tujuan pribadi Anda atau tim Anda. Identifikasi dengan jujur 1-3 hal paling penting aja yang mau dicapai kuartal ini. Terus, tentukan hasil nyata apa yang bakal buktian Anda berhasil. Ini bisa mengubah cara kerja loh. Nah, ini mungkin jadi pemicu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau Anda hanya bisa milih satu objektif paling krusial buat kuartal depan, entah di kerjaan atau hidup Anda, itu apa ya? Dan apa kira-kira 3 hasil terukur yang benar-benar nunjukin kemajuan signifikan ke arah tujuan itu? Sesuatu buat dipikirin ya.